kata 100 juta. Disesalkan dari yayasan sendiri bahwa uang itu sudah masuk ke yayasan dan diambil oleh Gary, tapi peruntukannya belum ada penjelasan. Dari sisi hukumnya, Gary itu ada unsur dalam arti melanggar hukum nggak sih? Pertama-tama ya, ini kita lupa dulu dengan 100 juta yang jadi polemik internal ya. Saya kan sudah menyampaikan pesan bahwa urusan internal kan no comment. Tetapi apapun itu saya menjelaskan bahwa 1,3 miliar yang menjadi dasar persoalan ini ke publik sudah teralih ke NTT. Satu. Kemudian 1,3 miliar ini perkara perdatanya di pengadilan akan dicabut, ya kan, oleh para donatur itu. Itu dua. Dan kita sampai hari ini belum pernah mendengar bahwa tim A, ya dalam hal ini penerima manfaat itu kan akan melakukan gugatan. Sampai hari ini kita belum mendengar. Nah, kembali ke case yang menjadi catatan penting antara NP dan Gary ya soal 100 juta. Saya rasa bahwa itu kembalikan ke internal. Kenapa saya berbagi demikian? Ya, sampai hari ini kan itu polemik itu lahir dan belum jelas apakah kegiatan itu kegiatan kemanusiaan atau apa, ya kan? Dan itu saya mau berbagi bahwa saya tidak begitu mendalami ya sejak nyatakan bahwa netral dalam hal urusan masalah internal itu. Itu aja saya. Tapi kan pertanyaan dari yayasan sendiri itu kan itu udah haknya yayasan, Bang. Beda di transfer ke pribadi dia, hak untuk Gary itu melakukan itu, dan kan yayasan itu punya prosedur protap untuk mengeluarkan uang itu. Gimana, Bang? Ya, oke. Jadi gini, kalau bicara tentang Gary saat ini secara legalitas sah, Gary adalah ketua yayasan dan sudah ada badan hukum dalam arti akta, dan apapun langkah-langkah dia sebagai ketua yayasan itu sah. Satu. Kemudian dua, kalau memang berbicara tentang kegiatan yang dilakukan oleh Gary dengan penarikan 100 juta, ya siapa yang dalam hal ini bersuara harus bertanya untuk apa tujuan kegiatan itu. Contoh kalau umpamanya itu berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan atau kegiatan-kegiatan sesuai anggaran rumah tangga, maka itu sah, ya sah dan dibenarkan. Karena saya selalu berbagi berkali-kali kepada teman-teman, kalau larangan kepada yayasan, baik itu ketua dan pengurusnya hanya diatur dalam pasal 70 Undang Yayasan. Di dalam pasal 70 Undang Yayasan itu apabila ada pengalihan uang dari ya rekening yayasan kepada pembina, pengurus dan seterusnya yang tidak sesuai dengan maksud tujuan yayasan. Nah, kalau umpamanya uang ditarik 100 juta lalu itu untuk kegiatan opsional yayasan, ya itu sah-sah saja. Dan itu saya rasa bahwa mekanisme internal ya dikembalikan kepada internal, apalagi Gary adalah ketua yayasan yang sah. Itu aja deh. Tapi kan di situ kan harus ada hitam dan putih ya, untuk semua yang terlibat di situ, Bang. Namun dia tidak dalam arti mengabaikan lah. Gimana, Bang? Jadi gini kan, apapun langkah-langkah yayasan kan minimal ya, kalau umpamanya kegiatan-kegiatan kan minimal 2/3 daripada pengurus yayasan, ketua, sekretaris, bendahara. Kalau pihak pembina dan lain kan tidak. Apa sih yang menjadi catatan itu? Harus kita kembali mempelajari tentang anggaran dasar rumah tangga daripada yayasan sendiri. Nah, kalau polemik 100 juta, saya rasa bahwa ini hal biasa, ini urusan internal ya dalam yayasan. Dan kita sama-sama melihat bahwa bisa aja kegiatan-kegiatan kemanusiaan dilakukan oleh Gary sebagai ketua yayasan yang baru untuk melakukan pelaksanaan kegiatan itu ya. Dan ini kan di kota besar seperti Jakarta kan umpamanya kegiatan kemanusiaan kalau mau dijalankan kan bukan perlu uang kecil tuh, pasti uang besar. Itu aja saya. Tapi kan dalam tanda kutip oke, kalau itu memang untuk kemanusiaan, tapi kalau itu untuk sesuatu pribadi dia dianggap penggelapan nggak, Bang? Oh enggak, itu bukan kategori penggelapan dalam hal seperti itu. Jadi gini, penggelapan itu ya kalau di yayasan kan namanya penggelapan dalam jabatan. Dan pelaksanaan dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut dalam hal kategori penggelapan dalam jabatan ya, itu tidak seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Gary dalam penggunaan uang itu yang harus dipertanyakan. Kalau umpamanya kegiatan itu dimaksud untuk kegiatan maksud tujuan yayasan dalam kegiatan kemanusiaan, kita tidak bisa kategori itu dalam penggelapan, itu sama sekali jauh. Ya, karena itu berbicara tentang badan hukum. Nanti kan ada tutup ya laporan tutup tahun atau 6 tahun ya kan, itu yang harus dibuat. Hari ini mungkin sampai ya kalau kita lihat kan tentang tata cara laporan yayasan kan kita tunggu ya kan, apakah Gary sudah melakukan laporan pertanggungjawaban terkait dengan dana yang sebelumnya atau sudah. Kalau sudah, kayak seperti kemarin sudah dibukukan, ya itu saya rasa beliau punya kewenangan itu untuk menyampaikan itu dalam hal laporan tutup tahun tadi. Itu aja. Abang nyebut kata laporan menarik, Bang. Tadi pihak dari yayasan sendiri kata laporan kan tidak ada sangkut pautnya sama yang 1,3 ya. Namun Gary sendiri melibatkan dalam tanda untuk nanti di per tahun dari yayasan itu. Gimana, Bang? Jadi gini, 1,3 itu tetap dilaporkan dengan dana-dana lainnya.
Karena total anggaran yayasan yang masuk itu selama 1 tahun kurun itu wajib dilaporkan oleh ketua yayasan, pengurus yayasan. 1 tahun, bukan saja 1,3 seluruhnya. Dari Januari sampai Desember itu total anggaran yang sudah dikelola yayasan atau kegiatan yayasan itu apa saja, itu yang nanti masuk dalam kategori 1 tahun ya, laporan 1 tahun itu aja. Tapi intinya kalau yang 1,3 M itu harus juga 1 tahun, bukan beda kalau. Nah itu case itu nanti lapor sendiri karena itu kan terkait dengan penggalangan dana untuk maksud kondisi Muhammad Agus tuh kan. Nah kalau itu ditambah dengan kegiatan lain nanti tetap dilaporkan dalam 1 tahun karena total anggaran yang dimasukkan kepada yayasan apa dan berapa saja itu yang nanti lapor dalam 1 tahun di cover seluruhnya termasuk 1,3 itu. Nah itu menjadi catatan penting untuk dalam laporan dalam khusus ya yayasan itu aja. Bang, tadi gue segelintir tertukan kata bahwa uang donasi yang mengalir ke NTT itu juga tidak ada persetujuan dari Kemensos atau yayasan sendiri, Bang. Gimana? Jadi gini, kalau tidak ada persetujuan yayasan kan itu salah. Di acara Densu kan ada Jerry, ada juga Novi, ya kan? Novi ditanya, ya, dan Novi kan menjawab, kita sama-sama lihat. Kemudian sudah ada draft perjanjian waktu itu. Nah itu yang menjadi catatan penting bahwa ada kesepakatan bersama. Dan kalau hari itu kan yang tidak ada cuma kan donatur, ya kan, dalam hal ini diwakili oleh Pablo kan cuma lewat telepon. Nah kalau semua pihak sudah melaksanakan itu, yang belum kan yang tidak ada di dalam perkara itu kan hanya Agus. Ya mungkin Agus sebagai penerima manfaat mungkin dia bisa mengambil langkah hukum, ya kan. Kalau Agus mengambil langkah hukum dalam hal ini melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para pihak yang menjalankan kegiatan tanpa menghadirkan tim hukum atau Agus sendiri, yaitu hak dia, dan itu memang saya rasa bahwa bisa. Kenapa saya bilang bisa? Saya tetap meluruskan langkah-langkah yayasan dibenarkan, tetapi apapun di kebenaran itu jangan lupa bahwa kegiatan penggalangan ini kan berkaitan dengan kondisi matanya Agus, ya dia selaku penerima manfaat. Makanya case yang dilakukan dengan mereka ke NTT ya bagi sisi aturan yayasan sudah benar, tetapi apapun itu jangan lupa bahwa ada orang yang mana kegiatan pelaksanaan itu jalan, ya kan. Nah saya kembalikan ke itu. Nah kalau itu kan ada janji dari secara sosial ya dari Densu, bahkan pihak yayasan pun akan berpartisipasi, ya kan, dalam hal ini. Marilah kita melihat persoalan ini, dan persoalan ini juga jangan sampai kalau berkepanjangan ya pasti semua pihak akan juga saling menuntut dalam hal ini, dalam hal perdata maupun pidana, itu aja. Oke, Bang, tapi kan dari pihak yayasan sendiri, Bang, karena merasa dia tidak, ya dugaannya tidak diorangin, Bang, dalam tanda apapun koordinasinya mati atau tidak ada komunikasi sekali dari si kiri yang kita anggap sekarang udah ketua yayasan sendiri, Bang. Soal ke NTT ya, artinya gini, kan ada pengurus yang hadir di acara Densu, itu aja udah sah, ya kan, udah sah itu. Kemudian ada kepentingan hukum dalam hal ini, dukungan dalam hal itu pengalian dana dari bendahara ke penyetujuan untuk dana ke NTT, itu sudah sah. Ya saya rasa bahwa case sebenarnya sudah selesai itu 1,3. Kalau diperpanjang dengan 100, ya itu baru lagi, persoalan baru lagi. Bang, menarik kata sah itu, Bang. Kalau belum ada ketok palu dari hakim menentukan ini duit kemana-kemana belum dikatakan sah. Iya, Bang. Jadi gini, yang punya hak mengadili dan memeriksa ini kan ada majelis hakim. Itu kalau pokok perkaranya diperiksa. Lanjut ya. Ya, selama pokok perkara tidak diperiksa, apapun itu kedudukan hukum itu pasti membenarkan yayasan. Di pihak yayasan, ya kan. Kalau mungkin pihak dari yang sebelah dalam arti tim Agus, mereka tetap membenarkan pendapat hukum mereka, yaitu pasti dua-dua itu akan bertarung di pengadilan lagi. Intinya siapapun itu, tempat untuk memastikan kebenaran hukum hanya di pengadilan. Baik itu kalau umpamanya perkaranya jalan, maka pasti tim Agus akan melakukan namanya rekonvensi atau gugatan balik pada saat jawaban atau nanti pada replik sampai pada replik duplik nanti. Nah, tetapi selama perkaranya sudah dicabut, ya kedudukan hukum, mereka jangan melapor saja, tetapi mereka juga harus menggugat supaya memastikan bahwa hak ini adalah saya sebagai orang yang dimohon maaf ya dipublikasikan untuk sebagai penerima manfaat. Gugatan pengadilan itu untuk menunjukkan siapa benar dalam perkara ini, itu aja. Oke, Bang, tapi kan juga disayangkan lagi secara gugatan pihak yayasan sendiri menyatakan bahwa Giri tidak datang untuk dikatakan sebagai ketua yayasan. Gimana, Bang, dalam di pengadilan itu? Jadi gini, kan sampai hari ini kan panggilan kan nanti yang berikut kan tanggal berapa ya? 5. Tanggal 5 ya. Nah, jadi kan sampai hari ini kan belum memberikan kuasa, ya kan? Kita belum tahu siapa pengacara yang mewakili yayasan nanti. Karena dari sisi legalitas ini yang teman-teman harus tahu bahwa untuk berperkara dengan badan hukum, siapa yang memiliki legalitas sah? Ya pasti Giri. Dia memiliki akta, struktur,
dan badan hukum yang sudah sah. Nah, dia yang harus memberi kuasa. Yang lain harus pasti dihentikan tuh, karena nanti hakim harus memilih itu. Ya, pada saat daftar kuasa nanti, itu yang ditunjukkan kepada yang mulia hakim. Karena ini berkaitan dengan kedudukan hukum untuk membenarkan bahwa siapa yang berperkara dan beracara dalam hal posisi gugatan perdata perbuatan hukum. Ya sudah pasti legalitasnya ada di ketua yayasannya saya, yaitu Gary. Tapi kan dari pihak yayasan sendiri itu, pengacara sendiri sudah punya legalitas loh Bang, dan menunjukkan tadi bahwa dia sudah jelas-jelas jadi pengacara dari yayasan sendiri loh Bang. Jadi gini, kalau memang dalam ini teman-teman setara itu ya di sini ada teman, kalau mereka menunjukkan bahwa mereka dapat kuasa dari yayasan, ya kan, dalam hal ini Novi Pratiwi contohnya, maka harus dilihat persoalan hukum barunya. Jangan sampai mereka mengabaikan legalitas sah dalam hal perubahan akta tadi. Perubahan akta itu adalah bagian daripada perubahan struktur komposisi pengurus. Ketua sah, ya siapa? Nah, dengan sendirinya kuasa tadi harus dibekukan, dihentikan, tidak boleh pakai dalam beracara, pasti harus Gary. Karena apapun itu, Gary sebagai ketua yayasan yang baru, yang secara legalitas hukum ada akta perubahannya. Akta itu yang menjadi dasar bahwa siapa yang memberikan kuasa dalam hal kegiatan menghadapi perlawanan melawan para gugatan para donatur di Pengadilan Tangerang itu sendiri, yaitu orang yang secara sah secara hukum, ya secara hukum adalah sebagai penerima kuasa dari ketua yayasan yang sah. Dalam hal ini Gary Julian itu aja. Oh, jadi pertanyaannya pihak dari yayasan sendiri menyatakan legalitasnya jelas, dan si Gary mengambil uang tanpa ada prosedur yang ditetapkan oleh yayasan itu juga tidak bersalah dong Bang. Jadi tetapi tidak masalah karena dia adalah ketua yayasan, tadi saya bilang secara sah sudah ada aktanya, tidak mungkin dia berani tabrak atas nama ketua yayasan ya. Sudah sah, yang penting kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan kegiatan yayasan. Itu aja usaha saya. Tapi itu dia menunjukkan pasal-pasal Bang, bahwa di situ ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh yayasan. Gimana? Ya, sekarang pasal berapa yang dituduhkan kepada Gary dulu, ya kan? Jadi dibacakan dalam mengeras rumah tangga tadi oleh dari teman-teman. Coba di briefing. Oke, Bang, ya intinya Abang sebagai praktisi hukum melihat hukum dalam tanda kutip yayasan masuk dalam diambil atau digunakan oleh Gary itu udah sah-sah aja Bang secara hukumnya. Secara hukum sah, yang selama tidak bertentangan dengan ya maksud tujuan yayasan, apapun langkah Gary Julian sebagai ketua yayasan sah. Saya kan berkali-kali berbagi itu selama kasus ini kan, sebelum sebelum pecahnya isu polemik 100 juta lagi nih kan. Saya sampaikan berkali-kali, selama yayasan itu bersepakat memberikan kepada pihak lain itu sah. Tetapi kalau memang itu sesuai dengan kesepakatan bersama, beda 2/3. Nah, yang kasus Gary kan dia sebagai ketua yayasan dan dia ada penggunaan dana untuk operasional dan lain. Ya, saya rasa bahwa itu juga sama aja, nggak ada masalah. Karena sesuai dengan maksud yayasan, itu kegiatan aktivitas yayasan. Itu aja saya. Jadi intinya nggak melanggar. Tidak melanggar sama sekali. Tidak melanggar. Ya, selama dia gunakan untuk operasional dan lain, ya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dia jalankan, itu tidak melanggar. Itu aja saya. Ya, intinya aja sewenang-wenang dong merasa. Bukan sewenang-wenang. Jadi gini, apa yang menjadi dasar dia melakukan tindakan tersebut pasti berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Selama kalau dia berjalan sesuai koridor hukum yang diatur dalam yayasan, itu tidak menjadi persoalan. Siapapun yang contoh, kalau umpamanya saya mendirikan rumah, lalu saya udah jual rumah kepada orang lain, orang itu mau cat rumah pun itu hak dia, ya kan? Nah, kalau saya sudah keluar dari rumah itu, saya juga hargai orang yang sudah tinggal. Nah, kembali kepada case ini. Kalau memang dia menarik uang 1 juta, tetapi dia memberikan sumbangan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lain, ya itu sah, tidak masalah. Itu aja. Tapi di situ kan ada wakil, ada bendahara yang buat pertanyaan uang itu. Iya, tergantung anggaran dasar rumah tangga. Apakah ketua memiliki kewajiban melakukan tindakan-tindakan baik pengelolaan keuangan, ya tanpa musyawarah atau apa? Itu dia dari situ. Selama itu mengikat dia. Dalam hal ini anggaran dasar rumah tangga mewajibkan itu tidak jadi persoalan hukum, itu aja. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rafis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.